Perkenalkan, nama saya Aisyah Mariel Andatia dengan NIM 23010121120001. Perkenalkan, nama saya Yusuf Gusti Mahaputra, NIM saya 23010121110009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Aryo Damar, NIM saya 230112114031. Perkenalkan, nama saya Tiara Nanda Sinaga. Saya dari kelompok 7 Statistika kelas A Peternakan dengan nomor induk mahasiswa 23010121130062. Perkenalkan, nama saya Naswa Usda Aviana dengan NIM 230113000003. Perkenalkan, nama saya Bagus Almakfiro. Saya dari kelompok 7 Statistika dengan NIM 23010121120030. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebaran sampling. Sebaran sampling adalah sebaran peluang untuk nilai statistik yang diperoleh dari sampel acak menggunakan populasi. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam praktikum, terdapat beberapa teknik sampling yang dapat digunakan. Dengan adanya sebaran sampling ini, maka kita dapat menemukan sebaran sampling rata-rata dan sebaran sampling simpangan baku. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran sampling rata-rata. Distribusi sampling merupakan distribusi peluang di mana teoretis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi. Simpel dapat diambil secara acak. Tujuan dalam pengambilan sampel dari suatu populasi adalah memperoleh informasi mengenai parameter populasi atau singkatnya untuk mengetahui parameter populasi itu. Jika parameter populasi tidak diketahui, maka untuk mengetahuinya dilakukan penaksiran dari statistik satu sampel yang hasilnya diharapkan dan dapat mendekati apa yang sebenarnya terjadi pada populasi tersebut. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari sebaran sampling rata-rata. Contoh soal: sebuah populasi tinggi badan mahasiswa terdiri atas 5 bilangan 135, 145, 155, 165, dan 140. Perhatikan sebuah kemungkinan sampel sebesar 2 yang dapat diambil tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Carilah A. Nilai rata-rata populasi, B. Simpangan baku populasi, C. Nilai rata-rata dari sebaran sampling rata-rata, D. Simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Pembahasannya yang A adalah nilai rata-rata populasi 135 ditambah 145 ditambah 155 tambah 165 tambah 140 dibagi 5 sama dengan 148. B. Mencari simpangan baku populasi. Simpangan baku 135 dikurang 148 kuadrat ditambah K ditambah 165 dikurang 148 kuadrat dibagi 5 sama dengan 12.041. C. Nilai rata-rata dari sebaran sampling rata-rata. Permutasi tanpa pengembalian dari N sama dengan 5 dan N sama dengan 2 adalah 5C2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 10. Nilai rata-rata sampel dari ke-10 sampel tersebut sama dengan 135, 145, 145, 145, 155, 155, 165, 165, 165, 135, 135, 135, 145, 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 140, 135, Maka
Nilai rata-rata dari sebaran sampling rata-rata adalah 140, 150, 160, 152,5, 145, 155, 147,5, 150, 142,5, 137,5. Jumlah semua nilai rata-rata sampel dibagi 10 sama dengan 1480 dibagi 10 sama dengan 148. D. Simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Kita cari rasio terlebih dahulu, yaitu N per N dikali 100% sama dengan 2/5 dikali 100% sama dengan 40%. Simpangan baku X sama dengan simpangan baku per akar N min N per N min 1 sama dengan 12.091 per akar 2 akar 5 min 2 per 5 min 1 sama dengan 12.091 per 1,4142 akar 0,75 sama dengan 7,4054. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebaran sampling simpangan baku. Nah, apa sih simpangan baku itu? Jadi, simpangan baku atau yang biasa kita sebut sebagai standar deviasi merupakan nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data suatu sampel serta seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai sampel. Ukuran-ukuran variasi simpangan baku sering digunakan oleh semua orang. Dasar perhitungan varian dan simpangan baku ini merupakan tujuan untuk mengetahui variasi dan kelompok dari suatu data. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat et al. Pada tahun 2019. Setiap sampel dihitung simpangan bakunya, yakni SD, maka dari kumpulan simpangan baku tersebut dapat dihitung rata-ratanya yang diberi notasi rata-rata simpangan baku, dan simpangan bakunya diberi notasi simpangan baku SD. Rumus untuk mencari simpangan baku dengan pengembalian yaitu simpangan baku dibagi dengan akar 2 kali N. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal simpangan baku dari sebaran rata-rata. Sini saya mempunyai contoh soal simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Terdapat populasi ukuran sepatu dengan N besar sama dengan 5 dari data 25, 30, 35, 40, dan 45 dengan rata-rata 35 dan simpangan bakunya 7,071. Kemudian diambil sampel N-2 tanpa pengembalian dari populasi tersebut. Hitunglah simpangan baku dari sebaran sampling rata-rata. Diketahui N besar sama dengan 5, N kecil sama dengan 2, mu atau rata-rata sama dengan 35, tol atau simpangan baku sama dengan 7,071. Ditanya yaitu simpangan baku sampling rata-rata tol expert. Pembahasannya dengan rumus tol expert sama dengan tol per akar N dikali akar besar N besar min N kecil per N besar min 1. Tol expert sama dengan 7,071 per akar 2 dikali akar 5 kurangi 2 per 5 kurangi 1. Tol expert sama dengan 4,99 kali akar 0,75. Tol expert sama dengan 4,32. Jadi hasil akhir simpangan baku sampling rata-rata yaitu 4,32. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi dan pembahasan soal yang sudah dijelaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebaran sampling rata-rata merupakan konsep dalam statistika inferensial yang digunakan untuk mengetahui karakteristik suatu populasi yang diambil secara acak. Adapun sebaran sampling simpangan baku merupakan konsep yang dimanfaatkan untuk menentukan sebaran data suatu sampel dan menghitung seberapa dekat data individu ke rata-rata nilai sampel. Setiap sampel dihitung simpangan bakunya, kemudian
dari kumpulan sampel tersebut dihitung rata-rata dan simpangan bakunya. Dalam perhitungan simpangan baku perlu memperhatikan beberapa rumus, diantaranya rumus mendekati sebaran normal, rumus dengan pengembalian, dan tanpa pengembalian. Terima kasih.